Coba kita baca ya, Amsal 17 ayat 22. Ayo baca sama-sama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau obat yang manjur artinya apa, Pak? Obat yang manjur artinya efektif, manjur namanya ya. Segala penyakit sembuh. Obatnya apa, Pak? Hati yang gembira. Hati yang gembira dapat dari mana, Pak? Dari kabar gembira, kabar baik. Sama-sama katakan kabar baik. Ada suatu percobaan gitu ya di rumah sakit. Pasien-pasien yang diberi mungkin dikasih diputerin Mr. Bean terus gitu ya. Mereka tertawa terus, tertawa gembira. Ternyata kesembuhannya lebih cepat. Makanya dibilang tertawa itu the best medicine. Obat yang terbaik. Ya, tapi saudara memiliki apa? Obat yang manjur, hati yang gembira, ya, karena Yesus. Ya, jadi Ishak itu bahkan dikatakan si tertawa ini menuai 100 kali ganda pada waktu kekeringan, masa kekeringan. Ya, Kejadian 26. Jadi rejoice, sukacita di dalam Tuhan itu, ya, itu memberikan bukan hanya sehat, tapi juga kaya, saudara. Kenapa gitu? Ya itulah. Nanti kita lihat ya, bahwa Tuhan itu menjawab doa kita kalau hati kita gembira. Nanti kita lihat. Tapi saudara percaya dulu, ternyata hati yang gembira, tertawa, mulut yang tersenyum, hati yang penuh sukacita, itu memberikan kita tuh sehat. Tulang-tulang kita nggak kering. The best medicine. Ya, kalau itu dunia bilang the best medicine, Tuhan bilang apa? Obat yang manjur. Ya, shalom sekali lagi. Ya, kita mulai aja firman Tuhan malam hari ini. Ya, kita judulnya, ya kalau mau diberi judul, gembira atau rejoice dalam Kristus. Saudara, Tuhan memerintahkan kita untuk gembira, untuk sukacita, ya, luar biasa. Bukan agamawi ya. Tuhan gak memerintahkan kita misalnya suruh berduka gitu, suruh bayar harga, suruh sedih. Orang Kristen gak boleh gembira terus, harus berduka. Wajahnya harus seperti pepaya Bangkok gitu ya, panjang, asem, seperti tom yum ya, makanan Bangkok juga Thailand. Ya, harus pikul salib, berat, beban berat, tekanan. Nggak bisa sukacita. Enak aja. Masa Yesus pikul salib, kamu mau senang-senang? Atau masa Tuhan dimahkotai duri, kamu mau dipahkotai emas? Saudara, ya mungkin itulah yang kita dengar selama ini sebelumnya. Beban-beban ya, dari agamawi tradisi. Padahal ya sederhananya Tuhan sudah bilang kita ini tidak memikul beban agamawi atau salib ya bahkan. Ya kan Tuhan yang suruh Pak Melki. Harus pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Iya. Kemudian yang pikul salib kita itu yang dipikul oleh Yesus semua. Dia yang menyangkal diri. Anak Allah yang duduk di sebelah kanan Allah, yang mulia, turun jadi manusia, bahkan mengambil tempat yang paling rendah. Saudara, ini tentang Yesus, bukan tentang kita. Sama-sama katakan tentang Yesus. Dia menderita untuk kita supaya kita
berbahagia. Ya, dia yang mengambil duka. Nanti kita akan lihat selama renungan malam hari ini bagaimana Tuhan itu, Yesus itu yang aslinya adalah orang yang paling berbahagia. Artinya gini, dia itu adalah sukacita itu sendiri. Nanti kita lihat ya. Amin. Dia itu orang yang paling berbahagia di seluruh dunia. Tetapi mengambil duka cita kita. Mengambil kesedihan kita. Semua kutuk. Semua duka, luka. Bahkan beban-beban daripada agama. Semua ditimpakan kepada dia. Dia yang pikul. Terus saudara saya mikul apa dong? Pikul kuk. Yang enak dan ringan. Rest. Ya, kita nggak membicarakan tentang itu sekarang. Tapi Tuhan membagikan kepada kita hari ini tentang rejoice, berbahagia dalam Kristus. Sama-sama katakan berbahagia. Enak ya? Tuhan nggak memerintahkan kita untuk berduka cita, sedih. Bukan. Bergembira, bersuka cita, joy, rejoice. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, kata Rasul Paulus. Wah, kok diperintah-perintah Pak sukacita? Enggak, ya, disuplai. Tenang aja. Ya, mari kita lihat suplai Tuhan. Kita mulai buka dari Yohanes 15 ayat 11. Saudara bisa catat ya ayat-ayatnya. Saudara bisa ambil kertas atau buku, catat. Karena kita ini dituntun luar biasa. Ya, catat sehingga saudara bisa renungkan lagi sebelumnya, dan nanti rekamannya selesai, saudara bisa lihat di YouTube ya, diulang lagi, didengar lagi, dan didengar lagi. Ya, kalau di YouTube saudara like, subscribe. Kalau ada komentar atau pertanyaan, tulis, hingga kita bisa makin menyempurnakan. Dan share kepada teman-teman saudara. Bagikan. Jadi saudara bagian dari tim yang memiliki mandat penuh kuasa dari Tuhan bersama Pastor Prince, Melkisedek Tanok, untuk memberitakan Injil kabar baik yang radikal, kasih karunia yang radikal untuk semua orang. Dan orang yang mendengar diubahkan dan diberkati secara luar biasa. Supranatural. Amin. Ya. Yohanes 15 ayat 11. Nanti ayatnya muncul, kita baca sama-sama ya. Biar iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Amin. 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku. Sama-sama katakan sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi sukacita Tuhan, suplai sukacita Tuhan Yesuslah yang membuat sukacita kita penuh, berlimpah. Tuh kalau udah bahasa bilang penuh tuh penuh berlimpah, luber. Amin. Ya, jadi sukacitaku itu adalah pribadi Yesus. My joy. Bahasa King James-nya my joy. Sukacitaku. Ya, jadi Kristus itu, Yesus itu sukacita. Pribadi yang penuh dengan sukacita. Jadi kalau dia menjadi man of sorrow, nanti kita baca ya. Manusia yang penuh duka, itu dia menanggung duka kita. Amin. Ya. Jadi setelah keselamatan itu, saya sampaikan ya, kesehatan itu nomor 1. Apa hubungannya Pak dengan bahagia, dengan sukacita? Nah kita baca ya, kita akan melihat bahwa merry heart itu apa? Hati yang gembira. Berkaitan penuh dengan kesehatan kita. Hari-hari ini kesehatan mahal. Ada teman saya di grup,
grup kuliah, bilang begini, dia baru masuk rumah sakit, baru keluar. Aduh, kesehatan mahal katanya. Artinya apa? Masuk rumah sakit tuh mahal. Ya, kadang-kadang orang baru menghargai bahwa kesehatan Kristus itu ketika orang itu masuk rumah sakit. Bukan saudara dan saya ya. Saudara dan saya nih akan mengerti benar-benar rahasianya. Bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Coba kita baca ya, Amsal 17 ayat 22. Ayo baca sama-sama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau obat yang manjur artinya apa, Pak? Obat yang manjur artinya efektif, manjur namanya ya. Segala penyakit sembuh. Obatnya apa, Pak? Hati yang gembira. Hati yang gembira dapat dari mana, Pak? Dari kabar gembira, kabar baik. Sama-sama katakan kabar baik. Ya. Tadi Ko Ajung saksikan ya. Dengan kabar baik, Injil kasih karunia, hatinya tidak tertekan, bahagia, damai sejahtera, sukacita. Amin. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, Alkitab seringkali pakai pernyataan yang negatif ya, semangat yang patah. Tapi kita balik. Kalau hati orang gembira, semangatnya patah apa muncul? Muncul ya, semangat. Ya, kalau saudara dan saya semangat, tulang-tulang saudara dikatakan tidak kering. Saudara tahu kalau tulang yang kering, misalnya saudara punya misalnya lihat gitu ya, tulang misalnya tulang sapi atau tulang ayam lah, udah ditaruh di jalanan, kena matahari kering gitu. Kering tuh artinya apa? Nggak ada isinya kan? Kosong dalamnya, sumsumnya hilang, boro-boro pelumasnya ya. Banyak orang hidup, wah umur saya udah banyak, udah tua dia bilang. Ya orang bukan kita ya. Tulang-tulang saya, sendi-sendi saya sudah pada sakit. Malam sakit, jalan sakit. Padahal rahasianya sederhana, saudara. Rahasianya sangat sederhana, hatinya gembira kata Tuhan. Tapi memang dunia tidak bisa memberikan hal ini. Nanti kita lihat kenapa nggak bisa. Karena sukacita itu pribadi Yesus tadi. Sama-sama katakan sukacita itu pribadi Yesus. Sukacitaku katanya. My joy. Membuat apa? Membuat tulang-tulang kita itu penuh dengan sumsum yang segar. Sendi-sendi kita penuh dengan pelumas yang sempurna. Ya, kenapa tulang-tulang itu, sendi-sendi itu sakit? Karena kering, pelumasnya hilang. Dan jadi tajam kan, pecah-pecah tajam. Nah itu yang nyakitin. Sekarang tidak. Dan sumsum itu kita udah belajar bahwa itu adalah tempat immune system. Sistem kekebalan tubuh. Luar biasa ya. Dengan 2 ayat yang sederhana, saudara memperoleh rahasia yang luar biasa. Pak, saya nggak penting Pak, kesehatan Pak. Saya yang penting keuangan. Percuma saudara mau punya uang miliaran, ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan, kalau terlentang di ranjang, tidak bisa bangun, tidak bisa jalan, tidak bisa makan. Bisa apa makan? Ya bubur doang misalnya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nggak ada nilainya itu uang. Saya ingat ayah saya dulu waktu masih kecil selalu bilang gini. Anak-anaknya dibilang, anak-anak ya, kesehatan tuh sangat penting. Kata papa saya, maksudnya opa kami, ya, kesehatan tuh nomor 1 katanya. Kalau kamu sehat, kamu bisa jalan kemana aja. Ya, beliau belum mengenal Tuhan ya, tapi maksudnya ayah saya tadinya kan belum mengenal Tuhan. Ya, dia taunya kesehatan tuh nomor 1. Ya,
Nah, kalau kita gini, kesehatan betul nomor satu setelah keselamatan. Sama-sama katakan, kesehatan nomor satu setelah keselamatan. Saudara percaya aja, karena Tuhan itu sampai nature-nya Yesus, sifatnya Yesus, itu penyembuh. Semua orang datang kepada Yesus, disembuhkan. Dilepaskan dari penyakit. Ya itu kan Yesus, Pak, bukan Tuhan. Tuhan sama Yesus satu. Ya, jadi jadi kalau kita mau lihat Bapa kita seperti apa, ya lihat Yesus. Lihat Yesus di mana, Pak? Ya di Alkitab. Ya tadi kita lihat ya. Yesus itu sukacita kita. Amin. Ya, dan Tuhan itu baik. Sama-sama katakan Yesus Tuhan itu baik. Ya, dia gembala yang baik. Terus yang jahat siapa? Ya, yang jahat iblis. Ya, jadi selalu kita melihatnya gini. Kalau yang buruk itu iblis, pasti. Ya, dia nggak bisa kasih yang baik, nggak bisa, saudara. Bisa, Pak, tuh ada tuh di gunung itu atau di dukun itu bisa kasih kaya, bisa kasih. Iya, selalu bayarnya. Nggak ada yang gratis, saudara. Bayarnya nyawa. Ya, bayarnya mahal. Nyawa. Udah gitu aja. Kalau Yesus baik. Dia adalah gembala yang baik. Itu membuat hati kita itu mendengar kabar baik itu memiliki hati yang gembira. Nanti kita lihat ya. Muka kita tuh tersenyum terus gitu. Hati kita gembira. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri atau iblis ya, iblis itu pencuri. Ya, iblis itu pencuri, pendakwa, penuduh. Ya, datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dia udah curi. Curinya gimana, Pak Melki? Ya dia curi. Kebenaran dia putar balik gitu ya. Dia bilang, "Oh, Tuhan gak kasih sehat terus. Tuhan juga kasih penyakit. Tuhan tuh izinkan," gitu ya, pakai bahasa yang lebih halus. Dia curi apa? Curi kebenarannya. Kebenarannya apa? Orang Tuhan menebus kita. Enggak, Tuhan mengizinkan tuh bencana juga, tsunami, gempa, Tuhan tuh. Orang Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan, bahkan menyelamatkan dunia. Tapi kok nggak selamat? Nah, Tuhan nggak maksa, itu aja. Ya, dunia korosi, turun, semua makhluk mengeluh, mengerang. Kenapa? Karena korosi, karena dosa. Tapi Tuhan menebus kita dari bawah matahari ke atas matahari. Percaya aja dulu lah ya. Ya. Jadi udah dibunuh, dibinasakan. Ujungnya dibinasakan. Artinya kalau dibinasakan tuh kekal neraka. Nah, itulah pekerjaan si pencuri. Tetapi katanya Yesus, Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, Tuhan memberi enjoy life tuh bahasa amplified-nya ya. Dikatakan aku datang that they may have an enjoy life. Amplified Bible ya, Amplified Bible. Enjoy life, sama-sama kan. Enjoy life. Enjoy life apa sih, Pak Melki? Ya enjoy. Ya, menikmati hidup. Sama-sama katakan menikmati hidup. Hidup yang kayak apa? Hidup yang berkelimpahan dibilang ya. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, kita nih belajar terus ya. Jadi kalau gayanya Yesus, gayanya Tuhan kita itu berkelimpahan. Jadi saudara dan saya ini harus biasakan. Ya, gimana gak gembira? Pokoknya kalau gayanya Tuhan apa? Berkelimpahan. Ya, bukan pas-pasan. Ya, untuk saudara menikmati hidup, enjoy life. Tadi ya dalam bahasa amplified. Ya, supaya kalian berhidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Kok bisa gitu, Pak? Ya Tuhan baik. Ya, Bapa itu dengan kita punya hubungan yang baik. Coba ayat 11. Akulah gembala yang baik. Baca ya. Jadi Yesus bilang apa? Akulah gembala yang bisa baik, bisa nggak baik gitu. Enggak kan? Sama-sama katakan Yesus baik. Bapa baik.
Baik adalah baik. Baik itu membuat hati saudara itu bersukacita, saudara. Ya, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Udah diberikan belum? Sudah. Ya, sudah, sama-sama katakan sudah. Ya, di kayu salib 2000 tahun yang lalu, gembala kita yang baik ini telah menyerahkan nyawanya buat kita, domba-dombanya. Amin. Jadi sukacita kita tidak bergantung pada situasi sekeliling kita. Ya, tidak bergantung kepada lingkungan di luar kita. Pengaruh, Pak? Enggak, karena dari dalam keluar. Ya, boleh pandemi, boleh COVID, boleh dunia krisis apapun. Nah, kita contoh Rasul Paulus ya. Coba kita lihat Rasul Paulus. Haleluya. Ya, Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ya, ayat yang keempat. Ya, ngomong-ngomong gini, Rasul Paulus ini di dalam surat Filipi itu ditulis AD itu apa ya? Setelah Kristus ya. Anno Domini. Kalau bahasa Indonesianya apa sih? Setelah Masehi, ya, sebelum Masehi dan setelah Masehi, jadi lupa ya. Setelah Masehi itu tahun 81 sampai 83, ya, dimana ketika itu Rasul Paulus itu dipenjara di Filipi, ya. Jadi dia dalam keadaan di dalam penjara Romawi. Tadi Pastor Lawrence sampaikan bahwa kalau di penjara Romawi itu kakinya dirantai, tangannya dirantai. Tapi saya pikir Tuhan itu bela Paulus itu sama aja seperti dia bela Yusuf ya. Walaupun di penjara, tapi dia sangat dihormati oleh penjaga penjara. Saya pikir Allah nggak ada bedanya. Dan saya percaya dia nggak dirantai kalau saya. Ya, dia boleh dikunjungin, dia boleh duduk punya lampu, punya banyak waktu, punya kertas, punya punya pena untuk menulis surat-surat. 2/3 surat-surat perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Ya kebanyakan di penjara. Ya tapi oke lah kondisinya, situasinya seperti itu. Ya. Jadi ini tentang sukacita dalam Tuhan. Coba kita lihat ya nasihatnya. Jadi ini nasihat seorang Rasul Paulus yang ada di dalam penjara Romawi. Ya harusnya nggak enak gitu. Tapi menurut saya Tuhan nggak buat nggak enak tapi bilang-bilang enak gitu. Enggak juga, saya yakin gitu. Saya yakin Tuhan itu enggak, lu harus bersuka cita ya. Enggak enak Tuhan keadaannya. Enggak, paksa-paksain diri, ayo. Enggak begitu, enggak begitu. Saya percaya Tuhan memberikan kita sukacita yang sejati. Ya, jadi dalam Filipi 4 ayat 4 katakan apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sama-sama katakan senantiasa. Senantiasa artinya apa? Continue, betul ya, berkesinambungan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. 2 kali, ya. Padahal tercatat ada lebih dari 10 kali Paulus katakan bersukacitalah, bersukacitalah di dalam surat Filipi ini. Ketika dia masih di penjara. Intinya apa Pak Melki? Intinya gini. Sukacita kita, damai sejahtera kita, kebahagiaan kita, gembira hati kita yang gembira, tidak tergantung dari situasi luar. Itu aja ya. Jadi contoh juga ketika Paulus dengan Silas di dalam Kisah 16 ayat 25. Sebelumnya ya Paulus Silas pemberita Injil. Dia ditangkap, didera diapain Pak? Digebukin, ya kira-kira gitulah ya, dicambukin, terus dimasukin penjara paling tengah, ya malam udah babak belur. Tapi kembali lagi, saya nggak percaya dia babak belur gitu, karena saya baca Rasul Paulus itu dirajam dengan batu. Kalau saudara pernah lihat dulu di gereja, saya sampaikan tuh tentang orang yang dirajam pakai batu besar-besar koral begini.
di dikubur setengah badan, ditimpukin batu, itu pasti minimal kepalanya pecah gitu. Ya, tapi Rasul Paulus bangun, masuk ke kota, menginjil lagi. Berarti dia udah Superman tuh. Kena benjol, beletak, benjolnya langsung hilang. Kena beletak, luka, langsung hilang. Kenapa gitu? Ya itulah kuasa Tuhan. Tapi kita baca aja lah. Anggap aja dia capek juga ya sebagai manusia. Udah menginjil, harus dirajam pakai batu, dimasukin penjara lagi. Ya ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam itu gambaran apa? Masa yang tergelap dalam kehidupan orang. Ya bisa aja kita harus melewati yang benar-benar, wah, Bapak nggak tahu sih keadaan saya gitu. Banyak orang selalu gitu ya, bahwa kalau dia punya masalah dia udah paling besar. Tapi mau kecil mau besar, pokoknya besar. Ya, dan seringkali masalah apapun dihadapi oleh orang, ya, itu membuat dia stres, depresi. Ada gitu Pak, ada orang masalahnya bagi kita, ya masalah gitu aja sampai depresi. Baru cuma diputus pacar aja sampai masuk rumah sakit jiwa. Tapi ada ya saudara ya, ada. Nah, anggap aja di dalam kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi lihat ya, dia bisa grateful atau bersyukur, menyembah, memuji Tuhan, tidak tergantung keadaan sekelilingnya. Artinya apa? Bagi kita ada harapan apa? Oh iya, apapun kehidupan yang kita lalui hari-hari ini, apapun kondisi situasi kita hari-hari ini, apapun, sama-sama katakan apapun, bagaimanapun, itu cuma tampak luar. Ya, di dalam kita ada Yesus yang adalah pribadi sukacita. Tadi kita udah baca ya, sukacitaku ada di dalam kamu. My joy. Ya. Jadi responnya gimana Pak? Ya udah, bersyukur, bersukacita. Tadi Paulus dan Silas menyembah Tuhan. Ya, joy in the Lord. Ya, tadi kita judulnya apa? Joy, ya, gembiralah di dalam Tuhan. Nah, ini cara Tuhan. Gimana Pak caranya? Saya benar-benar nih lagi ngalamin nih. Ya, dalam Filipi Rasul Paulus ajarin kan? Cuman satu aja yang katanya, yang saya lakukan cuman satu nih. Satu hal aja. Jadi kalau dibilang kuncinya gimana? Cuma satu hal. Kita baca ya dalam Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, dia ngomong bicara kepada orang-orang percaya ya. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. One thing I do, ya. Ini yang kulakukan, hanya satu ini, dia bilang. Aku melupakan apa yang ada, yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi satu hal aja apa? Lupakan yang di belakang. Lupakan apa Pak? Ya mungkin kepahitan, sakit hati, luka-luka lama, kegagalan, dosa. Nggak bisa lupa Pak, nggak bisa. Ya Tuhan bilang gini, kalau nggak bisa, ya kita pandang Yesus. Lupa, ya paling gampang gitu kan. Kalau salah, ya kita bilang. Gagal, kita bilang. Sekarang tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Coba sama-sama katakan, sekarang tidak ada lagi penghukuman. Siapa yang di dalam Kristus? Tidak ada lagi penghukuman artinya apa Pak? Ya artinya kita nggak terima dakwaan, tuduhan. Ya sama, nggak mau terima kebencian, sakit hati, luka, ya, disakiti, dikecewakan, dihianati, termasuk. Ya 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Arahkan, ya, melupakan yang belakang, let go, lepaskan,
dan mengarahkan kepada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Ya gospel, kabar baik, arahkan kepada kabar baik. Ya, makin cepat makin baik, jangan dipelihara, jangan di-entertain. Apa jangan di-entertain? Ya jangan dilayani gitu. Ya. Wah, kamu kan orang nggak benar, kamu kan ini, kamu tuh begini, kamu gini. Pokoknya yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang sakit hati. Jangan mau. Arahkan aja kepada kabar baik. Gospel. Ya sama-sama katakan gospel. Ya, gospel itu apa? Kabar baik. Good news ya. Saya selalu bilang gospel itu artinya sebenarnya too good to be true. Ya. Terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Dan ini membuat kita tadi, hati kita gembira sejati nih, bahagia sejati. Ya, bibir kita tuh bisa senyum terus gitu. Ketawa terus gitu. Ya bukan ketawa seperti orang sakit jiwa ya, nggak ada alasan, bukan. Ada alasannya di pikiran kita. Aduh Tuhan baik banget gitu ya. Tuhan selalu baik loh buat saya loh. Wah kamu gini-gini, kita nggak pikirin yang jahat-jahat, yang buruk-buruk. Dan hati kita dibilang ada harapan. Jadi kalau ada belum terjadi, ada apa? Ada semangat tadi ya. Hati yang gembira, obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Berarti apa? Hati yang gembira dari kabar baik memberikan semangat tidak patah, memberikan semangat. Tulang-tulang kita nggak kering, sehat, ya. Jadi bukan pemaksaan nih saudara, ya. Sama-sama katakan bukan pemaksaan. Oh ini perintah nih Tuhan nih, harus gembira, nggak mau tahu. Kalau nggak kena kutuk, ya nggak begitu, nggak begitu. Supply, ingat ya supply. Roma 10 ayat 15, yuk kita baca yuk. Dan bagi mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Ya bagian B ya. Seperti ada tertulis, sama-sama baca. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya. Itu yang membuat kita tersenyum gitu. Waduh, indah bener gitu ya. Waduh, baik bener gitu. Jadi, tapi enggak Pak, banyak orang dengar kasih karunia yang kayak gini, kabar baik kayak gini, marah-marah Pak. Iya. Udah dikadalin iblis gitu ya. Punya tembok-tembok kontroversi. Ya, seolah-olah Tuhan itu wah, bisa kasih jahat, bisa kasih baik gitu. Enggak, udahlah kita udah lewat yang kayak gitu ya. Jadi kita ini memiliki senyum di bibir. Katakan senyum ya. Sukacita di bibir kita, di mulut kita ada kegembiraan. Ya, karena itu kita bisa give thanks. Give thanks apa? Memberikan ucap syukur gitu ya. Terima kasih, gampang berterima kasih. Ya, nggak mudah komplain. Tadi disampaikan bahwa di Singapura itu orang Singapura tuh kan negaranya maju, apa-apa rapi. Wah, jalanan rapi, markanya semua, sidewalknya bagus, busnya, kendaraan umumnya semua rapi, bagus, sampai kereta bagus. Tapi kalau ada salah dikit, orang-orang di Singapura itu sensitif, komplain. Busnya telat. Misalnya telat 30 detik, itu udah banyak banget buat mereka, marah-marah gitu. Ya kalau kita telat setengah jam aja nggak apa-apa. Orang beda-beda sama orang Indonesia ya. Tapi ya jadi akibatnya rada kurang disiplin. Tapi kalau mudah komplain apa sih Pak? Protes gitu ya. Cari aja kesalahan. Kecil-kecil aja udah, ini kurang nih, ini nggak bener nih, ini gini, komplain aja, stres, nggak bisa gembira hatinya. Ya, tapi Filipi 2 ayat 14, ini nasihat Rasul Paulus ya, untuk kita nggak komplain. Baca yuk, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Bersungut-sungut itu gaya under law ya. Gaya di bawah hukum Taurat ya, seperti orang Israel. Biasanya bersungut-sungut aja. Ya, nggak berterima kasih. Tapi sikap kita adalah berterima kasih. Sama-sama katakan berterima kasih. Ya. Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Ya, Paulus nih artinya gini, punya perspektif yang baik. Sama-sama katakan perspektif yang baik.
Perspektif apa sih Pak? Ya pokoknya memiliki paradigma. Wah tambah susah Pak. Mempunyai nilai, mempunyai pandangan. Nah itu ya, pandangan yang baik dalam situasi yang berubah-ubah. Ya, jadi bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun maksud jujur. Dia nggak peduli deh. Selama Kristus diberitakan mau maksudnya licik kek, nggak jujur kek. Ya, pokoknya dia pikirnya baik aja. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Lihat ya, jadi Rasul Paulus di penjara nih di Filipi, kita tahu ya, tadi kita udah dengar. Tapi dia bersuka cita, bahkan menasihati orang lain bersuka cita. Luar biasa ya. Nah, jadi tadi dicontohin gini, kalau kita lihat ada gelas ya, ya ini nggak ada gelas, ini botol ya. Ini misalnya airnya setengah gitu. Setengah penuh gitu ya. Setengah penuh, setengah kosong apa setengah penuh? Kalau orang yang negatif lihatnya kosong aja gitu, setengah kosong, kurang gitu ya. Tapi kalau orang yang positif dibilang lihatnya apa? Setengah penuh. Nah, kalau kita lihatnya lain lagi. Kita lihatnya apa? Wah, berlimpah-limpah. Pokoknya kalau Tuhan Yesus mah berlimpah-limpah, superabound, supranatural. Pak, kalau ngomongnya ketinggian gitu kan bukan membuat orang jadi kecewa Pak nantinya. Enggak saudara. Karena percaya benar akan menghasilkan kehidupan benar. Kalau belum terjadi, tunggu saja waktunya. Pasti terjadi. Sama-sama katakan pasti. Ya itulah makanya dikatakan tadi ada hope dalam hati. Nah hope-nya Alkitab itu, hope-nya dari Alkitab, bahasa Yunaninya tuh elpis, certain expectation of good atau positive expectation of good. Jadi harapan yang positif baik atau certain itu pasti. Sama-sama katakan pasti. Positif. Pasti terjadi. Wah masa Pak pasti terjadi? Pasti. Karena Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Sama-sama katakan Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi bukan serentak ya tidak. Itu udah pasti. Ya. Ya. Jadi kita harapkan apa? Yang the best dari Tuhan. Yang terbaik. Sama-sama katakan pengharapan kita yang terbaik, yang positif, yang pasti. Jangan harapkan yang buruk. Ya, ada orang ngomong selalu dikit-dikit kalau kurang baik, sial. Aduh, sial. Ada orang udah banyak umurnya, ya sepantaran saya lah. Dikit-dikit kalau ngomongnya apa? Tua. Ya pakai bahasa Jawa, tue katanya. Pokoknya dikit-dikit maunya yang negatif aja. Ada yang teman yang lebih sadis lagi. Saya lagi lari-lari dia bilang gini, mati nanti lo. Hah mati kenapa Ci? Iya teman saya lari-lari gitu mati katanya. Aduh. Gampang banget ngomong mati ya. Saudara kita nggak seperti itu. Kita punya Bible hope. Sama-sama katakan pengharapan Alkitabiah. Apa itu Pak Melki? God's hope. Pengharapan Tuhan. Ya, Yesus itu pengharapan kita loh. Yesus itu juga pengharapan ternyata. Coba kita lihat Roma 15 ayat 13. Tadi kita udah dengar ya. My joy. Kristus itu adalah sukacita kita. Sekarang Kristus itu juga apa? Pengharapan kita. Pasti nggak? Pasti. Baik nggak? Baik. Ada baik ada buruk? Enggak. Selalu baik. Bahkan the best. The best. 13 kita baca. Mei ya, semoga Allah, ini Mei ya, sumber pengharapan. Allah itu sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, Allah sumber pengharapan itu di dalam Timotius ya, belum ya. Jadi ini bicara tentang apa tadi? God's hope ya. Allah sumber pengharapan itu
bahasa King James-nya God's hope, ya, Tuhan pengharapan. Ya. Nah, lebih jelas di 1 Timotius 1 sebenarnya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Kok bisa ya Rasul Paulus jadi rasul? Kan Yesus sudah mati, bangkit. Kan rasulnya cuman 12, minus Yudas 11, digantikan lagi Matias 12 lagi. Paulus gimana rasul? Paulus rasul dipanggil, dia ajar sama Yesus dalam tubuh kebangkitan. Juru selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Nah, dasar pengharapan kita ini ditulisnya apa? Which is our hope. Jadi Yesus Kristus itu adalah pengharapan kita. Tuh ya, which is our hope tuh. King James-nya, King James Version. Sudah lihat tuh di layar. Jadi kalau kita bilang Yesus itu pengharapan saya. Pengharapan ialah sauh yang dilabuhkan di belakang tabir. Coba kita lihat Ibrani 6. Siapa itu? Yesus. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi kalau ada orang bilang ini, Pak, jangan kasih pengharapan yang tinggi-tinggi, Pak. Banyak orang jadi sakit jiwa, Pak, karena pengharapan terlalu tinggi. Nah, itu kata dunia kan gitu. Harus direndahin. Itu sih orang itu berharap terlalu tinggi, makanya sakit jiwa dia. Gila tuh orang tuh, pengharapannya tinggi banget. Kalau sekarang saudara dengar di bawah kasih karunia apa? Taruh pengharapan itu yang terbaik, yang the best. Kalau Pastor Prince bilang apa? Tembak matahari, kalau meleset kena bulan. Ya, aman bagi jiwa kita. Aman nggak? Aman. Jadi selama saudara memiliki pengharapan yang adalah pribadi Yesus, aman. Sama-sama katakan aman. Aman, ya, kasih karunia itu aman. Ya, Yesus yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus tuh ya. Jadi pengharapan kita adalah siapa? Yesus yang sudah masuk di belakang tabir. Ya, bahkan tabirnya itu tirainya sudah dibelah dua. Kita bisa masuk ke tahta kasih karunia untuk memperoleh kasih karunia dan rahmat. Perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi imam besar kita hanya ada berkat dan berkat. Sama-sama katakan berkat dan berkat. Kenapa menurut peraturan Pak Melkisedek, bukan peraturan Melkisedek saya. Melkisedek di dalam Alkitab. Ya, peraturan Melkisedek itu imam menurut Melkisedek. Karena Yesus itu bukan suku Lewi, suku Yehuda. Kalau di dalam perjanjian lama ya harus suku Lewi. Tapi Yesus suku Yehuda. Tapi sebenarnya sebelum ada Lewi dan suku-suku lain umat Lewi imam, sebenarnya semua adalah imamat rajani. Nah, Tuhan mengembalikan itu juga. Makanya saudara dan saya di dalam Kristus adalah imamat yang rajani. Imam-imam dan raja-raja. Amin. Luar biasa ya. Jadi gospel ini membuat kita tersenyum. Waduh, orang kayak gini. Imam. Imam Melkisedek dan raja. Wah, luar biasa. Ya, bibir kita tersenyum pasti. Hati kita penuh pengharapan. Pengharapan kita pasti. Kenapa? Hati nurani kita, kan di hati kita nih. Hati nurani kita sempurna. Kenapa? Karena korbannya sempurna. Saya senang gitu ya. Saya senang tuh. Jangan takut. Hati nurani sempurna, korbannya sempurna. Jangan takut. Ya, luar biasa. Ya, itu perkataan-perkataan kasih karunia ya. Jadi hati kita gembira dalam Tuhan. Itu karena kita orang-orang yang di dalam kasih-Nya dan diampuni dosa-dosanya. Ya, jadi gini-gini maksud saya. Kan kita sudah dengar tadi Rasul Paulus yang menyampaikan kan, bersukacitalah, bersukacitalah. 10 kali lebih di dalam kitab Filipi. Dia bilang, bersukacitalah, padahal dia di dalam penjara. Tapi dia bersukacita, nggak palsu, sejati. Ya, kabar yang disampaikan Rasul Paulus adalah apa?
diampuni segala dosa, ya, dan dibenarkan sepenuhnya. Ya, tidak ada kabar atau berita yang lebih baik daripada kabar semua dosa diampuni dan dibenarkan sepenuhnya. Gak ada kabar lebih baik dari itu, saudara. Kok bisa gitu, Pak? Ya kalau diampuni dosanya dan dibenarkan sepenuhnya, saudara berhak terima berkat-berkat Tuhan. Jadi induk daripada berkat-berkat Tuhan, induknya adalah pengampunan segala dosa. Luar biasa ya. Makanya selalu ada muka yang tersenyum gitu, yang gembira. Hati yang gembira. Merry heart, Mary itu gembira, sukacita. Ada hati yang penuh pengharapan. Ya, di dalam Tuhan itu jadi jelas. Dipaksa gitu, Pak? Enggak ya. Coba kita baca, kalau saya nggak catat ya, Efesus 1 ayat 7. Mana Mika? Efesus, oh ini dia, Efesus 1 ayat 7 ya. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi di dalam Yesus oleh siapa? Oleh darah. Ya, oleh darah tidak ada penghukuman. Sama-sama katakan tidak ada penghukuman. Amin. Ya. Roma 8 ayat 1, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Sama-sama. Jadi tidak ada penghukuman itu membuat hati saudara gini, gembira, benar. Coba renungin aja. Sekarang saya nggak dihukum. Aduh, tadi salah, tadi begini, tadi begitu, banyak kurang, banyak kelemahan. Tapi tidak diperhitungkan, tidak dihukum. Ya saudara tersenyum atau gembira. Ya. Karena grace itu bahasa Yunaninya tuh karis ya. Karisma, itu pernah dengar nggak? Karis. Dan rejoice atau berbahagia itu, bersukacita itu bahasa Yunaninya kairo. Jadi akar katanya sama. Jadi kasih karunia itu membuat saudara itu kairo, bersukacita. Ya. Luar biasa ya saudara ya. Benar-benar Yesus itu benar-benar sukacita kita itu karena Dia adalah kasih karunia. Pribadi kasih karunia. Ternyata pribadi kasih karunia itu pribadi penuh sukacita, penuh rejoice, penuh gembira. Amin. Ya. Ini dicontohkan. Abraham mempunyai anak ya, namanya Ishak. Satu-satunya. Ada Pak, satu lagi Ismail. Nggak dihitung sama Tuhan. Ishak artinya laughter. Laughter itu artinya tertawa. Sama-sama katakan tertawa. Coba saudara tertawa. Ya, tertawa. Ya, tertawa itu ternyata orang dunia. Tadi disampaikan ya, bahwa orang dunia itu ada suatu percobaan gitu ya di rumah sakit. Pasien yang diberi mungkin dikasih diputerin Mr. Bean terus gitu ya, mereka tertawa gembira, ternyata kesembuhannya lebih cepat. Makanya dibilang tertawa itu the best medicine. Obat yang terbaik ya. Tapi saudara memiliki apa? Obat yang manjur, hati yang gembira ya, karena Yesus ya. Jadi Ishak itu bahkan dikatakan si tertawa ini menuai 100 kali ganda pada waktu kekeringan, masa kekeringan. Ya, Kejadian 26. Jadi rejoice, sukacita di dalam Tuhan itu, ya, itu memberikan bukan hanya sehat, tapi juga kaya, saudara. Kenapa gitu? Ya itulah. Nanti kita lihat ya, bahwa Tuhan itu menjawab doa kita kalau hati kita gembira. Nanti kita lihat. Tapi saudara percaya dulu, ternyata hati yang gembira, tertawa, mulut yang tersenyum, hati yang penuh sukacita, itu memberikan kita tuh sehat. Tulang-tulang kita nggak kering. The best medicine. Ya, kalau
Itu dunia bilang the best medicine. Tuhan bilang apa? Obat yang manjur. Ya. Caranya gimana, Pak? Ya pakai pikiran Kristus. Sebenarnya ada yang terlewat ya. Tadi saya cuma membagikan gini. Kalau dunia ya, dari 1 Korintus nih, 1 Korintus 2 Korintus 7 ayat 10 ya. Mik, coba lihat, buka Mik. Tadi saya udah kasih ya. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Oke lah ya, yang membawa keselamatan, yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia itu menghasilkan kematian. Jadi hari-hari ini yang terjadi nih. Banyak orang itu hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, duka cita yang menyebabkan kematian. Tapi tadi Pak, ada kak duka cita dari Tuhan? Maksudnya gini, kalau kita dengar firman, terus merasa gini, waduh, selama ini saya percaya salah ya. Suruh pikul salib, terus saya percaya, aduh, nyesel ya Tuhan. Sekarang saya tahu kabar baik, mungkin air mata kita mengalir ya. Saya nggak pikul lagi salib, tapi saya pikul kuk yang enak dan ringan. Nah, itu menghasilkan pertobatan, metanoia. Ya, saudara dengar kabar baik seperti ini menghasilkan apa? Metanoia ya. Tetapi duka cita yang dari dunia tadi dikatakan apa? Ya, duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Oke, ya. Jadi saya lanjutkan aja ya. Jadi pikiran kita itu pikiran positif ya. Pikiran positif itu sebenarnya pikiran kebenaran ya, pikiran Kristus, nah gitu. Itu membuat hati kita nggak lagi hidup di dalam tuduhan. Ya, kita baca ya Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya terakhir. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Ya. Pikiran Kristus. Ini hal-hal yang positif kan? Benar, yang benar. Mulia, yang mulia, bukan yang jelek-jelek ya. Adil. Ya, bukan mikirin aja gimana nih caranya nipu nih. Bukan, ya. Yang suci, ya, pikiran yang suci artinya yang bersih gitu ya. Yang manis, pikirin yang baik buat istri atau buat suami, buat anak-anak, yang manis, ya. Sedap didengar. Aduh, enak ya punya, misalnya sudah sedap didengar apa ya, udah makanan aja lah, enak juga tuh makan tuh di restoran, kapan-kapan traktir lah sama keluarga misalnya gitu. Sedap didengar kan. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, ya 9. Jadi ya, pikirkanlah semua itu ya. Dan prakteknya dikatakan untuk ini adalah prakteknya apa? Meditasi Yesus ya, Holy Communion ya, terjadi pertukaran ilahi nih nantinya. Jadi kita nih masalahnya terjadi pertukaran. Pikiran-pikiran kita yang negatif, perasaan-perasaan yang negatif, yang jelek, semua ditukar sama pikiran Kristus, sukacita Kristus, damai sejahtera Kristus. Karena hanya memandang Kristus. Ya, Yesaya 53. Kita lihat Yesus nih kan, Yesaya 53 ayat 3 dan 4 ya. Dua ayat terakhir ya, tadi udah ngomong terakhir Pak Melki. Ya, supaya jelas ya, bahwa Tuhan Yesus ini jadi disebut gini, ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh sengsara. Tuh lihat ya, Tuhan apa hubungannya sama sengsara? Tuhan itu anak Allah. Tuhan Yesus itu dihina, dihindari orang, dia disembah di surga, di bumi, ya. Dan biasa menderita kesakitan sehingga ia sangat dihina, sehingga orang menutup mulutnya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak termasuk hitungan. Ya, penuh kesengsaraan itu man of sorrow, kesengsaraan. Ayat 4. Tapi sungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang ditanggungnya.
Maaf, yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, terjadi pertukaran. Tadi saya udah sampaikan ya, Yesus itu adalah orang yang paling bersuka cita, karena dia adalah sukacita itu sendiri. Orang yang paling berbahagia di dunia ini, di jagat raya ini, menjadi man of sorrow, manusia yang penuh dengan duka cita atau kesengsaraan. Sengsara siapa? Sengsara saya, sengsara saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi saudara gini, wah ada harapan ya. Cuman gembira Pak, tapi susah Pak. Ya jangan pakai diri sendiri. Terima suplai Tuhan. Terima suplai sukacita Tuhan. Jadi saudara akan terima breakthrough saudara. Breakthrough apa tadi kita udah dengar? Ya, breakthrough daripada kesehatan dan kekayaan kemakmuran kita. Tadi Mika udah buka ya. Ayat terakhir kita baca sama-sama dengan keras. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mudah ya rahasianya ya untuk jawaban doa. Dan bergembiralah karena Tuhan. Bukan karena apa? Bukan karena apapun. Karena Tuhan. Tuhan siapa? Yesus. Kenapa? Yesuslah sukacita kita. Amin. Ya, jadi bergembira itu diberikan apa yang diinginkan tadi saudara. Saudara mau ingin apa? Ayo pegang hati kita. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, saya terima sukacitamu. Saya terima hati yang gembira, hati yang penuh, berlimpah sukacitamu. Sekarang saya percaya, terjadi terobosan, breakthrough, untuk segala apa yang saya butuhkan, yang saya minta. Saudara udah minta kan? Akhir tahun 2020, 3 permintaan. Breakthrough, amin, terjadi. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.